Terus mm-mm. 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 Ini yang mbak wawancaranya orang Indo apa orang Taiwan? Orang Indo. Oke, terus mm-mm. 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 Terus mm. Terus mm-mm. Mm-mm. Nggak ada. Mm-mm. Mm. Oke, apa yang bisa disimpulkan? Mm-mm. Mm-mm. Mbak ndak mengaitkan sama keinginan mereka untuk menggunakan jasa pos office. Maksudnya cuman dilihat dari sisi kualitas pelayanannya aja. Nggak ditanya dari semua faktor kualitas pelayanan tadi, apakah narasumber tetap ingin terus menggunakan jasa pos office? Mbak nggak tanya kayak gitu. Yang gue maksudnya juga nggak, maksudnya kan lah, kan kalau gini kan cuman tahu pendapat mereka tentang kualitas pelayanan di pos office, tapi kita nggak kurang tahu bahwa dengan kualitas pelayanan seperti itu kira-kira mereka ingin tetap menggunakan jasa pos office atau enggak, kan gitu toh.
Mungkin walaupun pendapat mereka tentang post office ini oke, tapi ternyata ada jasa pengiriman lain yang lebih oke, makanya mereka pilih bukan post office, kan bisa jadi walaupun menurut mereka post office sudah oke. Jadi mungkin ke depan bisa ditanya ke situ ya Mbak, pengaruhnya dari kualitas pelayanan ini terhadap keinginan customer atau pelanggan untuk menggunakan jasa post office. Oke. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Jadi ya itu tadi mungkin lebih dicoba wawancara mendalam itu tadi Mbak, jadi dari jawaban itu ditanyain lebih dalam lagi, mungkin bisa kalau misalnya langsung kalau dibandingin sama yang lain kayak gimana misalnya, biar tahu pendapatnya aja. Terus misalnya dari 5 kualitas pelayanan ini yang mana yang paling menonjol dari 5 ini, kan bisa tahu kan, jadi tahu urutannya menurut mereka yang paling oke mana dari 5 itu juga bisa gitu. Oke Mbak Silma. Biasa, terima kasih. Udah mau ditutup? Terus oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lebih baik maksudnya tahu dari kualitas pelayanan ini apakah mempengaruhi keinginan konsumen untuk tetap menggunakan jasa post office seperti itu. Yuk sekarang gilirannya siapa? Mbak Nova ini tidak ada di tempat ah. Halo Mbak Nova. Tes. Mbak presentasi tidak pakai PPT tidak apa-apa Mbak. Siapkah? Yuk. Selamat malam. Iya tak apa-apa, cerita aja. Topiknya tentang apa? Mbak buka dulu aja filenya. Cerita si kancil. Etnosentrisme. Yuk. Oh iya Mbak, ini Mbak judulnya kok ada konsumerisme segala. Yuk. Jadi Mbak Nova ini meneliti tentang etnosentrisme terhadap produk Indonesia oleh teman-teman BMI. Langsung aja enggak apa-apa Mbak, langsung ke hasil penelitiannya aja.